Fani, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fani, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, apa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang, mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik, duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fani nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fani, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fani, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fani, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fani, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Dia adalah Fani, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fani, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fani di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fani paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja, suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fani paling suka makan pizza. Fani, aku tahu tempat makan barat yang super enak, aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fani paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di perpustakaan. Iya, Vino sudah selesai ngerjain PR-nya, pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fani dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fani makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fani itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini, jangan-jangan kamu sudah pacaran? Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fani, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu, Vino di kelas kita. Hah, Vino suka aku juga suka Vino, aku mau kencan sama dia. Dasar bucin, kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita, kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya, kami selalu ikut Fani untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh? Boleh. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya Mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut Mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu.
Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu asrama. Oh begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun, ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta mama dulu. Mah, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju, kamu masih mau pergi. Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fani, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Jakarta. Wah, beruntung sekali, kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fani. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku, aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah dua rasa sih? Fani suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus, pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silakan bagi kelompok berisi 3 orang. Fani, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakiku melecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fani. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fani yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fani tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Fani, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fani punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fani. Fani, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fani, ya. Kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya.
Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan. Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety, aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas. Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulang. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket.
Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu, pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu, tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik?
Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tua aku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu, oh iya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh iya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering ku buatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali. Kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah. Aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu. Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya. Hari ini aku mengantarkannya karena Lalu sebenarnya kamu suka siapa? orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak ibu Fanny? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu. Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata, kamu jalan hidup dengan baik. Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai.
Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus, Rosie punya keterampilan praktis, Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Lihat-lihat, fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka. Tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau. Memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba, apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata, aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya. Aduh, gimana nih, tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapat beasiswa, aku bisa nangis Bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum? Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua, nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget.
Tadi pas bantu bawa koper pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya, nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja, biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya, kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya, lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus, kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku, kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa, itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu, nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin, kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalahin kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Kebetulan banget, bukannya itu teman baikmu yang dulu. Ternyata benar dia. Teman baik yang dulu sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa. Suasananya canggung banget, kenapa kalian berdua tidak berhubungan lagi? Sepertinya saat kami beranjak dewasa, kami memilih persimpangan jalan yang berbeda. Aku lanjut S2. Rere, aku masuk perusahaan besar. Wah, sahabatku sekarang mahasiswa S2, aku bangga sekali. Sahabatku bakal jadi kaya raya, aku juga bangga. Kehidupan mereka berdua akan sangat berbeda sekarang. Kalau mereka bisa tetap berhubungan selama setahun, itu sudah hebat. Tidak mungkin akan bertahan lama. Belakangan aku baru menyadari bahwa persahabatan itu seperti 2 garis saling bersilangan. Di satu titik, mereka bersatu dan bersinar terang. Tapi setelah itu, perpisahan tidak terelakkan.
Rere, sore ini aku ada rapat ya. Kami lagi diskusi soal tesis di kafeteria. Kenapa kamu tidak langsung ke sini saja? Awalnya hanya karena satu telepon, aku rela menempuh perjalanan 1 jam. Rere, ini teman asrama baruku, Rosi. Halo, aku Fanny. Aku harus menjaga harga diri Rere. Aku harus memperlakukan temannya dengan baik. Kalian ada alergi makanan? Sini, aku tuangkan tehnya. Aku bilang ya, temanku itu sudah 3 kali gagal ujian masuk pasca sarjana. Hah, 3 kali? Iya, 3 kali tetap saja tidak lolos. Rosi, makanlah ini. Aku bayar tagihannya dulu ya, kalian lanjutlah mengobrol. Penampilanku tadi bagus kan? Rere pasti bangga. Kenapa Fanny bersikap kaku sekali, seperti orang dewasa yang membosankan? Iya, membosankan banget. Aku juga merasa dia terlalu dibuat-buat. Rere yang masih berjiwa mahasiswa dan aku yang sudah dewasa karena pekerjaan mulai memiliki perbedaan pandangan. Rere, aku antar kalian pulang ya. Tidak usah Fanny, aku dan Rosi searah. Kami pulang bareng saja, bye-bye. Di sekitar kami mulai muncul teman perjalanan yang baru. Besok harus dikumpulkan lembur semalam lagi ya, proyek ini harus berhasil. Hari ini ulang tahunku, aku yang traktir. Hari ini ulang tahun Rere, tapi aku tidak bisa datang. Rere, kamu suka apa? Aku langsung belikan saja. Belakangan ini aku sibuk sekali, maaf ya. Formalitas banget. Fanny, rapat dimulai. Bagaimana ya perayaan ulang tahunnya? Kenapa Fanny tidak datang di hari ulang tahunmu? Dia sibuk kerja, tidak ada waktu. Pola pikir mahasiswa dan pola pikir dunia kerja sudah menjadi 2 bahasa yang berbeda. Persahabatan kami benar-benar sudah tidak sejalan. Teman adalah sesama pengelana yang sesekali bertemu dalam perjalanan hidup yang sepi. Setelah tikungan, kamu akan bertemu pengelana lain. Fanny, Rere, Fanny, sampai jumpa lain waktu ya. Sampai jumpa. Kalian sudah baikan? Aku lebih tahu dari siapapun berbaikan sebelum berpisah itu adalah bentuk dari mengikhlaskan. Sejak hari itu, kami benar-benar tidak pernah bertemu lagi. Kalian tahu tidak asrama kita kedatangan mahasiswi baru? Tahu dong, masih kecil dan belum berpengalaman. Harus gimana ya? Kasih dia tekanan sedikit. Aku sudah masukkan dia ke grup asrama dan menyuruhnya beli makanan. Bener, umur bukan alasan. Tidak ada yang akan memanjakannya di sini. Kakak-kakak, makanan kalian sudah aku belikan. Punyaku yang pedas tapi jangan pakai saus. Aku mie kuah bening, jangan pakai ketumbar ya. Aku mau sebelah aja deh. Wah, semuanya bener. Makan di luar kurang sehat, lain kali aku yang masakan ya. Fanny, kamu umur berapa? Aku kelahiran 2007. Oh, ternyata benar-benar masih kecil ya. Berantakan sekali ya, baju di balkon belum diangkat. Ini juga sudah waktunya dicuci. Fanny tinggal bareng senior dan dipaksa jadi asisten rumah tangga. Seniornya malas, Fanny yang masih kecil malah kerja terus. Fanny, senior-senior di asramamu itu jelas-jelas menindasmu. Tinggal bareng senior itu bencana, semua pekerjaan kamu yang kerjakan. Aku seneng kok melakukannya, lagi pula menurutku tinggal sama senior itu pasangan yang sempurna. Ingin sekali ikut klub film, tapi pendaftarannya sudah lewat. Tenang, kamu sudah diterima. Tapi aku bahkan belum kirim formulir. Dia itu ketua klubnya. Wah, tinggal sama senior benar-benar memperluas relasiku. Gawat, baju yang kita jemur belum diangkat. Baju belum diangkat, meja berantakan. Potong poin. Ahem. Oh, asrama ini tidak ada masalah. Cepat, ayo pergi. Kak, kenapa dia takut sekali? Ayah dia itu kepala sekolah, dia yang bertanggung jawab atas pemeriksaan asrama. Kalau kamu ada urusan dan tidak pulang, bilang saja ke dia. Ternyata tiga seniorku ini orang-orang hebat ya. Wah, asik sekali tinggalin sama senior. Banyak relasi. Bisa bantu aku hapus poin pelanggaran asrama tidak? Aku harus pulang dulu, mau nyuci baju dan masak buat kakak-kakakku. Junior rasa ibu di asrama kita ini benar-benar malaikat ya. Ternyata tinggal senior dan junior bersama itu memang pasangan yang paling pas. Jadi maksudmu kamu theater nomor 1 malah berhasil diterima jadi asisten pribadinya? Ya begitulah, beruntung saja. Studio mereka tidak mengecek latar belakang orang yang mereka rekrut ya. Berdasarkan pengetahuanku tentang mereka, sedikit penyamaran saja sudah cukup untuk membodohi mereka semua. Oh, pantas saja ada yang bilang kalau orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu sendiri. Karena kamu sudah berhasil menyusup, apa rencana selanjutnya? Halo Pak Vino, saya Fanny, asisten baru Anda. Tolong buatkan biografi singkat dari 3 karya saya yang rilis tahun lalu. Lalu susun 5 ulasan film teratas dari media besar ke dalam tabel, berikan pada saya lusa. Apa ini ada hubungannya dengan kerjaan kita saat ini? Langkah pertama jadi asisten adalah eksekusi, bukan banyak bertanya. Tapi lusa sepertinya saya tidak akan sempat menyelesaikannya. Kalau lewat batas waktu, gaji dipotong 100.000 setiap hari. Si Vino ini benar-benar iblis. Vino kejam sekali, apa kamu tidak mau mengundurkan diri saja? Tidak mau, rencanaku bahkan belum dimulai. Aku akan menghancurkan reputasinya. Hancurkan!
Kalian tahu tidak sebenarnya Vino itu punya anak di luar nikah? Hah, bukannya dia lajang? Lagi pula dia masih muda, mana mungkin? Itu cuma pencitraan. Dulu paparazzi sering memergokinya bertemu anak itu di akhir pekan, tapi dibungkam perusahaan dengan harga tinggi. Kamu kan asistennya, pasti tahu jadwal perjalanannya. Tapi kan aku orang baru, bagaimana kalau dia waspada padaku? Katamu, dia orangnya dangkal. Mungkin kalau kamu menjilatnya sedikit, dia akan memberitahumu segalanya. Pak Vino, ini kopinya. Penampilan Anda hari ini taman sekali. Biasa saja, saya cuma pakai sedikit krim pencerah wajah. Alas bedaknya saja sudah setebal dempul, masih bilang cuma pakai krim. Bapak sudah bekerja keras beberapa hari ini, besok akhir pekan harus istirahat total ya. Ya, besok saya masih harus ke kantor sutradara uang untuk bahas proyek. Setelah itu baru deh. Dia keluar bawa kado juga, benar dugaanku. Dia mau menemui anak rahasianya. Aku sudah punya judulnya, Pertemuan Rahasia Bintang Papan Atas di Akhir Pekan. Anak rahasia terungkap. Hebat juga kamu, Fanny, punya bakat jadi agen rahasia. Lalu, si pangeran kecil berkata, hal yang terpenting itu tidak terlihat oleh mata. Kakak, minggu depan saat Natal apa kakak akan datang lagi menemuiku? Kakak sedang sangat sibuk, tapi kalau urusan ini sudah selesai, kakak pasti akan menemuimu. Hai semuanya, aku Rere. Kalau aku Rosi. Perkenalkan, aku Fanny. Halo semuanya, aku teman sekamar baru kalian. Wah, kakak ini cantik sekali, kulitnya bagus banget. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Hah, dia ibumu. Kenapa ibumu jadi teman sekamar kita? Perusahaan sudah go publik, jadi aku punya waktu luang. Aku ingin merasakan lagi kehidupan kampus sambil menemani anakku belajar. Ayo kita makan makanan yang pedas. Ibu tidak bisa makan pedas, lambungnya sensitif. Tidak apa-apa, ayo pergi. Aku yang traktir kalian semua. Ibu, kenapa ibu hanya memberikan daging kepada mereka, tapi memberiku sayuran? Kamu itu harus diet. Lihat pipimu sudah makin tembem. Kenapa ibu lebih baik kepada orang lain daripada kepadaku? Fanny, aku sudah mendaftarkanmu untuk wawancara magang di organisasi kampus sore ini. Kalau kamu tidak lolos, uang jajanmu bulan depan dipotong setengah. Hah, ibu kejam sekali. Siapa yang menggunakan panci listrik ilegal di kamar ini? Maaf, itu punya Fanny. Dia sering memasak mie di malam hari. Bukan, aku tidak pernah. Tunggu sebentar, lihatlah kabel panci ini masih dingin. Tapi panci di bawah tempat tidur Rosi itu masih terasa hangat. Rosi, jangan mencoba menjebak anakku. Itu aku lupa. Aku kehilangan uang 800.000. Aku tadi menemukan uang 600.000 di lantai dan ingin bertanya siapa pemiliknya. Nah, itu pasti punya aku. Kamu pasti sudah mengambil 200.000 sisanya kan? Dasar pencuri. Tunggu dulu, kamu bilang kamu kehilangan 800.000, tapi Fanny menemukan 600.000. Kalau jumlahnya saja berbeda, berarti uang ini bukan milikmu. Mungkin uangmu jatuh di tempat lain. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Ibu, terima kasih sudah membelaku. Ibu keren sekali. Di dunia luar, orang tidak akan selalu baik padamu. Ibu di sini untuk mengajarimu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Ternyata punya ibu sebagai teman sekamar, asik juga. Halo kak, kamu Fanny ya? Iya benar, pacarmu Vino kan? Wah, hebat juga ya dia. Lihat deh, itu mantan pacarnya Vino. Meskipun bukan tipe idaman laki-laki, tapi dia benar-benar tipe perempuan keren yang disukai sesama perempuan. Kelihatannya lembut dan kalem. Jangan-jangan mantannya selingkuh karena bosan sama dia, makanya tarik yang beda jauh. Aku pergi olahraga dulu ya. Wah, seru nih. Suasana asrama bakal makin asyik. Tolong, aku malah tinggal satu asrama sama mantan pacarku sendiri. Sayang, makan siang apa hari ini? Makan kamu saja. Waduh, galak amat pacarku ini. Kak, besok pagi aku tidak ada kelas, jadi tolong jangan berisik ya. Jam berapa ini? Jam 8 pagi, hari ini jadwalku piket. Aku tidak sengaja membangunkanmu. Terima kasih ya kak, aku jadi tidak perlu pasang alarm. Aku sengaja kok bilang kalau tidak ada kelas. Ternyata kamu lebih berguna daripada jam waker. Aku mau ke kantin sama pacarku. Ada yang mau titip makanan? Fanny, warna lipstikmu kurang bagus, kurang memikat. Pakai punyaku saja. Pakai punyaku saja. Terima kasih kak. Ini makanan buat kalian. Vino yang membelikannya. Aku mau makan sendiri saja. Sepertinya Tina marah nih. Kak, aku belikan makanan ya buat kalian. Aduh, berat badanku naik 2 kilo. Aku malah turun 3 kilo. Mau tahu caranya? Tambahkan aku di media sosial, nanti aku beritahu. Demi kurus, aku akan tambahkan. Aku pun melihat unggahan media sosialnya. Dia di sana, aku melihat sosok yang disiplin dan tulus. Hubungan 1 tahun berakhir, tidak sengaja berat badanku turun. 10 September, itu kan hari pertama aku masuk kuliah dan bertemu pacarku. Ternyata selama ini aku menjadi orang ketiga tanpa aku sadari. Kalau kamu mau membalas Fanny, kami akan bantu agar kuliahnya tidak tenang. Lagi pula dia sudah merebut pacarmu. Tidak perlu, aku sudah mengamati Fanny dan aku menyukainya. Siapa bilang mantan dan pacar baru harus bermusuhan? Kami justru lebih bisa berempati satu sama lain. Kamu kenapa menghindariku?
Karena aku baru sadar kalau kamu orang jahat. Kita putus. Pasti Tina yang menghasutmu kan? Dia pasti belum bisa melupakanku. Pede banget sih, kamu tidak pantas mendapatkan ketulusan kami. Kamu tidak dengar, kamu sudah diputuskan sama Fanny. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang menjemput sahabatku untuk pulang ke asrama. Memangnya kenapa? Sejak kapan kalian jadi akrab begini? Yuk pulang Fanny. Ayo. Aku salah ambil pesanan. Aku harus segera mengembalikannya. Aduh, pesananku hilang. Akhir-akhir ini banyak sekali pencuri makanan. Aku akan lapor ke pembimbing untuk cek CCTV. Maaf, tadi aku salah ambil. Aku mau lapor pembimbing sekarang. Fanny, kamu pasti merasa bersalah kan? Kelihatannya saja penampilannya bagus, tapi kok perilakunya begitu ya? Benar, ada saja orang seperti itu. Fanny, aku lihat di forum kampus kalau kamu curi makanan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayo kita pergi saja. Kita ini teman sekamar, tapi bahkan kamu pun berbohong. Hei, siapa ini yang melakukannya? Wah, pencuri makanannya marah nih. Waktu itu aku cuma salah ambil. Siapa sih yang satu asrama dengan Fanny? Malu-maluin aja. Dia makan sendiri sekarang, pasti karena sudah dikucilkan. Apa bukti kalian kalau Fanny mencuri? Kalian hanya bicara berdasarkan rumor. Kalian itu bau mulut ya? Jangan menyebarkan gosip sembarangan. Jangan pedulikan mereka. Kami sudah minta pembimbing cek CCTV dan pencuri aslinya sudah tertangkap. Kami tentu saja ada di pihakmu. Wah, sekarang sudah bisa makan lagi ya. Coba ulangi apa yang kamu katakan tadi. Menyebarkan rumor dan informasi palsu bisa aku laporkan ke polisi. Fanny tidak melakukannya. Kalau kalian berani gosip lagi, aku akan robek mulut kalian. Terima kasih teman-teman, memiliki kalian adalah kekuatanku. Jangan langsung menghakimi seseorang berdasarkan asumsi atau rumor sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya melalui bukti yang jelas. Teman sejati adalah mereka yang mau mendengarkan dan membelamu di saat sulit. Episode pertama benar-benar menakutkan sekali. Kali ini gagal lagi. Lebih baik kerjakan beberapa lembar soal ujian untuk menenangkan diri. Baiklah, mau nonton film? Boleh, kamu beli baris yang mana? Baris 6, kursi 8. Kalau begitu, aku beli baris 6, kursi 9. Leher bebek di toko ini enak sekali. Nasi campur ini rasanya aneh sekali. Kamu mau coba punyaku? Wah, persahabatan jarak jauh itu luar biasa ya. Si Fanny itu tidak apa-apa kan? Dulu aku dan sahabat palsuku juga begini, akhirnya menjauh. Fanny, aku ikut kompetisi desain pakaian. Hebat sekali. Oh ya, aku sedang suka dengan seorang cowok. Siapa? Fanny, ada yang mencarimu di bawah. Oh, oke. Aku harus pergi dulu, nanti ku beritahu kalau sudah berhasil. Aku putus. Aku masuk program pasca sarjana tanpa tes. Bener kan dugaanku? Mana mungkin persahabatan jarak jauh bertahan. Mereka sudah berteman sejak SMP 7-8 tahun. Sekarang hidup mereka berbeda. Sepertinya kita memang mulai menjalani hidup yang berbeda. Sudah kuduga kamu merindukanku. Kamu pasang kamera pengawas ya? Asramamu nomor berapa? 403, tapi teman sekamarku bilang kamu tidak ada. Fanny, temanmu datang. Kamu mencariku, Rere. Jangan terlalu terharu ya. Tapi aku sekarang ada di sekolahmu. Hah? Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Persahabatan jarak jauh yang bertahan selama ini luar biasa. Ini perasaan yang sangat hebat. Tunggu aku pulang, Rere. Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama?
Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu, tapi lihat bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali, aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini. Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci? Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucilan di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh kakak, Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini, selamat magang, selamat tahun baru. Lihat apa yang aku beli. Wah, stik pedas. Nih, aku tidak makan dulu deh, lagi jaga kesehatan. Cobain dong, ini enak banget. Yang ini aku kurang suka. Ada yang ini juga. Ini, dan yang ini. Ya sudah, aku coba yang manis pedas saja. Nah, gitu dong. Aku milihnya lama banget loh. Fanny, kamu terlalu bersemangat deh. Enggak kok, aku mau bagi-bagi ke kamar sebelah juga. Duh, semangatnya Fanny malah bikin orang merasa tertekan. Fanny niatnya baik sih, tapi kita jadi stres. Sampai-sampai kita jadi sesak nafas. Rasanya ingin menghindar saja, canggung banget. Apa aku benar-benar salah ya? Siang ini ada pemeriksaan kebersihan. Rere, hari ini giliranmu piket ya. Aku bantu sedikit. Tempat tidur, meja, tempat sampah jangan sampai lupa dibersihkan ya. Aku awasi nih. Kalau disuruh terus baru dikerjakan, rasanya seperti dikendalikan. Fanny, Rere tahu kok mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Aduh, yang meriksa itu teliti banget loh. Aku cuma mau bantu mengawasi biar tidak ada yang terlewat. Tahu gitu mending dikerjakan sendiri saja daripada bilang-bilang ke Fanny.
Harus persiapan lomba desain busana lagi, pusing banget. Rere, aku temani ya, kamu kan kelihatan bingung kalau sendiri. Tidak usah, desainnya rahasia, tidak boleh bocor. Tenang, aku tidak akan lihat gambarmu kok, aku cuma menemani biar kamu tenang. Tapi kalau ada orang yang mengawasi, aku tidak bisa konsentrasi. Sudah diputuskan ya, aku temani. Fanny benar-benar tidak sadar ya kalau Rere sebenarnya tidak mau. Ternyata dalam hubungan antar manusia secukupnya saja sudah cukup, tidak semua semangat akan dibalas dengan cara yang sama. Siapa punya masker? Aku lupa beli. Habis. Oh, aku punya. Pakai saja dulu, nanti ganti kapan-kapan. Oke, makasih ya Fanny. Kok Fanny tidak maksa-maksa lagi ya? Gini lebih enak, tekanan mental jadi berkurang. Aku beli apel nih, mau? Oh, oke, terima kasih. Aku juga punya camilan, kamu mau? Boleh, aku ambil satu ya. Fanny, kamu sekarang kelihatan jauh lebih tenang dan dewasa ya. Biasa aja kok. Jangan rendah diri gitu, kita semua bisa melihat perubahanmu. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta. Terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus seizinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Fanny, apa kamu penulis naskah untuk drama pendek paling populer baru-baru ini? Cuma iseng nulis aja. Drama pendek yang ditonton lebih dari 100 juta kali itu juga kamu yang nulis? Iya, cuma dapat bonus 200 juta sih. Hah? Terus drama yang nomor 1 itu juga? Iya, itu aku. Pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku. Kamu pernah ketemu dia? Pernah, kita makan bareng. Aku juga punya kontaknya. Wah, aku mau lihat postingannya. Ternyata teman sekamarku adalah satu-satunya koneksiku di dunia hiburan. Drama berikutnya kamu nulis apa? Drama kampus anak muda. Boleh nggak pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku? Oh, influencer itu. Bisa, nanti aku bilang ke bagian casting. Halo Ibu penulis. Halo semua, semangat ya. Ayo kita mulai. Wah, keren banget gayanya. Makasih semuanya, ini ada kopi dan camilan buat kalian. Wah, idolaku sendiri yang kasih camilan. Cih, baru segitu aja. Baju yang aku pakai ini harganya ratusan ribu. Dikasih langsung sama tim produksi. Kita semua kecipratan untung. Akhirnya aku punya momen tak terlupakan. Beruntungnya punya teman kayak Fanny.
Sutradara bilang wajahku nggak bagus di kamera, gimana nih? Tenang, pakai kosmetik ini aja. Wah, ada yang spesial nih. Siapa yang ngasih? Iya si Vino. Cie, ayo foto bareng, nanti kita bakal sering lihat kamu di berita gosip. Ah, aku kan cuma di balik layar, nggak ada yang kenal. Kamu bisa acting nggak sih? Siapa sih yang rekrut orang kayak gini? Maaf sekali lagi. Berani-beraninya dia nindas orangku. Pak Sutradara, menurutku adegan ini kurang seru. Aku mau tulis ulang dan tambah adegan. Oke, boleh. Sekarang pemeran pembantu masuk, lalu tampar pemeran utama. Gimana rasanya? Makanya jangan macem-macem sama orang di belakangku. Drama kita meledak lagi, aku dapat banyak tawaran syuting. Aku juga dapat banyak tawaran pemotretan sampai bajunya nggak habis-habis. Punya teman penulis emang luar biasa.